Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Maman Suherman, Maudy Kusnaidi, Ade Alawi, Sherly Anavita, Duto Triaji. Bang Mandra, jujur nih, tertarik politik gak sih? Enggak, tapi pernah dilamar untuk masuk di politik, jadi caleg atau mungkin jadi masuk yang namanya dilamar, dibawain duit mah udah. Oh, terus gimana? Kenapa? Itu Kenapa mahar terbesar nggak yang tertarik? pernah mau dikasih ke Bang Mandra berapa ratus juta supaya masuk partai? Kita nggak sempat nanya berapa, cuma dia sodorin cek tulis sendiri. Oh, tapi kan bisa memperjuangkan kebudayaan Betawi di DPR. Ya bohong. Sombong amat. Bagaimana kalau kita apa sih, Bang? Ya begini dah kira-kira. Udah nggak apa-apa. Tepuk tangan dong. Nyanyi. Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan juga semangat selalu. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Q&A hari ini akan menghadirkan bintang tamu spesial untuk Anda. Seorang legenda komedian Betawi yang namanya melejit dalam serial TV Sidul Anak Sekolahan. Siapakah dia? Langsung saja kita akan sambut Mandra Yusuf Sulaiman alias Bang Mandra. Bang Mandra, apa kabar? Baik. Sehat. Bang Mandra, tapi mau tahu deh Bang Mandra itu sebenarnya aslinya sama di TV itu memang benar-benar galak, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel gitu nggak sih? Nyebelin gitu nggak sih? Ya sebenarnya galak, ngeselin, marah itu karena ada bayarannya. Oh gitu, kalau nggak dibayar berarti nggak Ya, ngeselin. kagak, ngapain Kalau capek. kalau sekarang? Ya ini baik. Ya baik banget, karena nggak dibayar maksudnya. Teman-teman semuanya pemirsa kita mau tahu seperti apa sih dulu seorang Mandra yang kangen, kita lihat nih video yang satu ini. Oke. Ini satu nyisot aja, ini satu ngelapin salon aja. Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua. Nyakitin semua. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bang Mandra tahu kalau kata-kata sombong amat tuh sekarang muncul lagi gitu. Iya. Ingat ya Bang ya? Tahu. Gimana tuh ngeliat Bang Mandra? Ya kalau memangnya awalnya ada jelas gitu, masih kaget, nggak emosi kadang-kadang kita. Suka kepancing emosi. Kita lagi liwat, Bang Mandra sombong amat. Ya kan kita kaget, gue sombong apa ya gitu. Tepuk tangan. Bang Mandra kali ini, Bang Mandra nggak boleh sombong sama kita-kita. Harus mau jawab pertanyaan ya Bang ya. Ada 9 box, nanti Bang Mandra boleh pilih box nomor berapa. Iya. Nanti para panelis akan bertanya-tanya. Box nomor berapa yang pertama? Satu aja dulu dah. Nomor 1 ya. Iya. Oke, nomor 1. Primitif. Kita langsung serahkan pada Sironya Q&A, Kang Maman untuk bertanya langsung sama Bang Mandra. Langsung teringat Bang Joni Irawan yang memerankan si Roy. Iya. Teman saya waktu kecil dan Iya. teman Mas Rano juga almarhum. Iya. Kalau si Roy kan Joni karena bukan artis, pakai skrip. Iya. Kalau Bang Mandra itu keluar kalimat primitif, sombong amat dan lain-lain itu pakai skrip atau spontan? Ya paling buat saya itu skrip itu cuma buat tuntunan agar kita nggak bisa lari jauh dari apa yang sudah ditentukan. Selebihnya ya kadang-kadang apalagi dengan nyerocos yang tadi kalau kita ngapalin naskah kapan kelarnya. Akhirnya ya ditambahin dengan ada beberapa bahasa yang muncul dari saya sendiri. Jadi saya membayangkan waktu Suti-Karno masuk ke dalam trompet itu kan nggak ada dalam skrip kan? Dan dia benar-benar terjepit dalam trompet yang besar itu kan? Kalau itu ada Dalam skrip. ada dalam skrip. Tapi ngeluarinnya kan jadi susah kan? Lah iya beneran itu Beneran kejepit ya? beneran. Kan karena trompetnya kan sama badannya kagak diukur. Kalau Bang Ade, apa yang bikin penasaran nih? Mumpung kostumnya juga Betawi banget disesuaikan sama Iya. Mandra atau gimana sih? Saya ingin memulai pertanyaan saya ini dengan sebuah pantun Bang, buat Bang Mandra. Belusukan bareng Presiden Jokowi. Cakep. Dapat sepedanya di Jalan Haji Nawi. Bang Mandra, seniman legend Betawi. Lawakannya ampe bikin Ibu Tin Soeharto berseri-seri. Weh, tepuk tangan dong.
Bang, ada cerita bahwa abang seringkali tampil di kalangan pimpinan negara ya. Di antaranya adalah Ibu Tien Soeharto. Itu gimana pengalamannya itu bang? Bisa cerita bang, sehingga kemudian lawakan abang nih kok bisa diterima sama Ibu Tien Soeharto almarhum? Sebenarnya sih apa yang dia mau kita udah siap. Cuma balik lagi di era itu kan protokolernya kan luar biasa gitu. Kadang-kadang makanya nggak aneh kalau dulu zaman dulu itu pelawak dipanggil suruh melawak, jarang ada yang lucu begitu karena kebanyakan. Kenapa itu bang? Udah stres duluan soalnya. Stres duluan. Jadi hari ini dia minta untuk tanggal 2 bulan yang akan datang, dari hari ini kita udah capek sama didoktrin. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Shirley, sedikit, Ya, singkat. di film Sidul itu kan musuh konsistennya Bang Mandra ini adalah Babe Sabeni sama Mas Basuki. Iya. Sehingga setiap keributan dialog yang terjadi itu terkesan sangat natural. Iya. Saya jadi penasaran, itu tuh memang beneran selalu ribut di belakang layar? Atau kenapa Bang? Karena kami sebagai penonton selalu menunggu-nunggu dan selalu mengulang-ulang adegan itu. Atau memang hobinya mereka begitu kali Atau ya? memang hobinya begitu. Pernah dulu kejadian sama almarhum Basuki. Nah pada saat dari dipanggil sampai besok mau berangkat pesawat itu nggak tahu kalau kita bakalnya berdua sama Basuki. Karena dirahasiakan sama panitia. Jangan sampai saya tahu ada Basuki, Basukinya pun nggak boleh tahu kalau nanti akan manggung bersama-sama. Kenapa? Ya nggak tahu itu pokoknya. Sampai-sampai naik pesawatnya dipisahin. Dia pagi, saya sore. Sampai di tempat, hotelnya pun dipisahin. Nah begitu tiba-tiba ada bocoran. Nah, ya Basuki gue ingat banget omongannya. Mas Mandra di mana? Ya, gue di sini. Waduh kita sama di gini-gini. Lah iki piye toh? Lu jangan piye aja gua kagak tahu. Lu tanya panitia sampai sebegitunya. Artinya dia takut kalau memang saya itu bener-bener belum acara melawak atau belum manggung. Kalau ketemu takut berantem duluan. Sampai kayak begitu. Dan pernah itu saya nggak bakal bisa lupa. Oke, tepuk tangan untuk Bang Mandra. Bang Mandra, lanjut dulu nih box selanjutnya. Ya ada. Angka yang paling tinggi deh. Berapa? 9? Iya. Oke, kita buka 9. Oh wow, buka-bukaan. Nah, langsung saja yuk. Kita akan buka seluruh rahasia Bang Mandra, tapi bukan saya. Kita panggil sohibnya Bang Mandra, kesayangannya Bang Mandra juga nih. Kita panggil Jainab Maudy Kusnedi. Halo Kak Maudy. Waalaikumsalam. Nah, ayo gimana tuh gimana? Aduh. Kayak tukang nangis. Oh, samperin dulu dong, boleh dong, samperin dulu. Kualat saya kalau Iyalah. Pernah berantem nggak kalau sama Jainab? Sama Enggak ya, Kak Bang, Maudy? ya. Nggak pernah ya? nggak pernah sekali ya bang. Yakin? Kita buktikan. Silakan Kak Maudy. Bukain gua. Buka-bukaan rahasia atau menceritakan sesuatu. Boleh yang mana bang yang dibuka Gak rahasia? tahu. Entah gimana dia punya magnet apa gitu ya. Fansnya tuh cewek cantik-cantik banget. Apa tuh bang rahasianya? Gue tahu. Jawab kali bang. Apa yang mana? Itu rahasia kenapa banyak fans abang cakep-cakep. Ya orang hilap aja kali. Kalau dia sadar dia mundur. Tapi Bang Mandra boleh lo buka-bukaan juga soal Maudy. Silakan. Ada. Kok ada sih? Ya jelas ada lah. Apaan? Ya kita kalau makan nggak mau deket dia. Kenapa tuh? Soalnya bukan apa-apa. Jadi saya dibisikin sama dia, Bang ambil yang banyakan ya. Gitu. Maksudnya kalau kita yang ambil, ntar sampai di sini dia yang ambil gitu. Orangnya kecil, makannya banyak. Abang Bener Maudy. Dia pokoknya di keluarga dul kalau syuting terkenal makannya itu dah kita kira. Yang paling berkesan tentang Maudy apa sih Bang Mandra? Ya selain dari tadi makan, kedua kalinya dia terus terang aja. Satu sama lain dia bener-bener kita ini nggak ada oh ini teman, oh ini sahabat, ini lawan main, nggak ada. Kita satu itu bener-bener rasa-rasa kekeluarganya yang kuat. Satu lagi bang. Ya. Waktu suatu hari pas lagi break antara scene sama adegan tuh saya duduk ketiduran di ruangnya Mas Karyo. Ada tuh ruangannya Mas Karyo Mas ketiduran. Iya almarhum. Di ruangan situ terus dia nyamperin gini. Hadi, apa?
lu kalau tidur di kamar jangan di sini lu, nganga lu ada klien-klien, ada sponsor gitu, aku dimarahin sama dia. Jadi model-model begini ada juga atensi-atensinya sebenarnya. Termasuk sangat profesional ya Bang Mandra ini ya? Iya lumayan. Oh kalau untuk urusan gitu, kalau masalah datang sih telat juga. Oh, Kadang-kadang saya ada satu contoh, saya sama Atun gitu. Atau sama Sidul, saya nggak ngerasa kalau dia itu lawan main, nggak ada rasa oh ini temen, nggak ada. Pokoknya lu ponakan gua, lu ngelunjak, gue injak gitu aja, pokoknya gitu aja. yang paling berkesan soal Mandra kalau bagi seorang Maudy sampai sekarang apa? Macam-macam sih, tapi Bang Mandra ini juga kalau kita kan ngeliatnya dia konyol, banyolan gitu ya. Tapi sebenarnya Bang Mandra tuh juga salah satu narasumber saya untuk urusan kebetawian gitu. Karena kebetulan kan saya bersama teman-teman di Abang None itu suka membuat teater Apnon tentang semua kebetawian. Ini banyak ngobrol sama Bang Mandra gitu. Biasanya juga kita kerjasama ya sama keluarga-keluarganya Bang Mandra. Kan kalau di Betawi gitu ya Bang, ya koreografernya, ya pemain gambang kromongnya tuh saudara-saudara Bang Mandra juga. Oke, wow. Oke, box nomor berapa Bang Mandra? Lanjut dulu. Saya anak nomor 5. Oh, Anak Dari nomor 7 5. bersaudara, saya pilih 5 aja dah. Oke, nomor 5. Kita buka di balik nomor 5. Betawi banget, wes. Bener kan? Betawi banget. Ini Bang Mandra banget. Oke, ngomong-ngomong soal budaya, langsung saja yang pakai kostum Betawi. Ya. Bang Ade silakan memulai. Bang Mandra ini dibesarkan oleh dua tokoh ya, legenda Betawi ya dalam kebudayaan, Bang Haji Bokir dan Bang Benyamin Sueb almarhum ya. Ketika saya remaja ya di Karawang gitu, saya sering nonton ya bersama Zaman manggung teman-teman. Itu topeng Betawi setiap warga Bang Haji Bokir. Dan Bang Mandra itu waktu itu ditonton oleh semua kalangan. Nah, saya ingin tahu apa sih dari sosok seorang Pak Haji Bokir ini almarhum, filosofi ataupun juga mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau untuk agar Bang Mandra ini meneruskan kebudayaan Betawi. Gimana Bang? Saya anggap ucapan itu sama dengan almarhum Benyamin sama Haji Bokir. Karena artinya gini, teruskan dan sayangilah, kembangkanlah seni budaya. Budaya khususnya kita. Kalau saya secara global, saya berharap untuk masing-masing sayangi budaya kita masing-masing. Artinya jangan sampai si budaya tadi tinggal kenangan. Nah Kang Maman gimana ya melihat agar DKI Jakarta yang identik dengan Betawi ini masih tetap Betawi banget? Iya, tapi yang menarik teman-teman Betawi tidak merasa tersingkirkan dan kemudian membuat satu istilah bahwa kami bukan penduduk asli Betawi, tapi kami suku inti Betawi. Diposisikan dimanapun kami tetap Betawi, di sekeliling Betawi, di sekeliling Jakarta sekalipun. Itu yang menarik dari Betawi dan sangat terbuka orang-orang Betawi. Ngomong-ngomong soal tadi budaya juga ada pergeseran akulturasi ya. Bang Mandra gimana pendapatnya kalau dulu kan pantun itu kan sangat sakral ya. Nah kalau sekarang tuh banyak sekali pantun yang suka diplesetin tuh di medsos. Menurut Bang Mandra gimana? Ya kan itu bicara masalah kreasi ya. Jadi kita nggak bisa jagain yang mana yang banyak kan gitu, yang masih dipegang, yang sekarang ini kan udah segala macam bentuk kemasan sekarang. Yang penting judulnya pantun. Ya selagi itu nyambung, ya sah-sah aja. Kira-kira begitu. Nah, ngomong-ngomong soal komedian zaman sekarang, kita mau tahu dong seperti apa sih eksistensi komedian zaman sekarang. Duto, boleh dong sekarang tunjukin kemampuan roasting Bang Mandra. Silakan tepuk tangan buat Duto. Silakan Mas Duto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Mandra, salam dulu deh. Iya. Saya lebih berani roasting politisi daripada pelawak senior soalnya. Jadi ini Bang Mandra ini menurut saya itu memang sebuah legenda. Sebuah legenda. Karena dulu ketika saya kecil sampai sekarang, Bang Mandra tuh nggak pernah lepas dari radar saya. Bahkan dulu kalau misalkan saya nonton itu Sidul, itu pasti ada Bang Mandra terus. Sampai sekarang. Sekarang tuh isi berita di internet saya ya, itu berita gosip Bang Mandra meninggal. Iya. Kenapa itu sering keluar sih Bang? Tahu. Iya, maksudnya saya itu tiap tahun keluar di berita saya. Saya SD ada berita Bang Mandra meninggal, SMP ada. Dari sini kan maksudnya saya bisa menarik kesimpulan, ada dua kemungkinan. Antara ini beritanya hoax,
Atau memang mungkin Bang Mandra sudah menemukan rahasia keabadian? Iya, saya curiga Mandra itu dranya Dracula. Iya, karena kan ini agak jahat sih sebenarnya beritanya itu. Bang Mandra meninggal. Maksudnya kalau ini diterusin tiap tahun keluar, takutnya ketika Bang Mandra meninggal, nggak ada yang percaya. Iya. Kan kasihan ya. Iya, susah gitu loh maksudnya. Nanti orang mikir, ini ngeprank nih mah. Iya. Iya, di rumahnya ada bendera kuning, ini mah paling gabung partai. Gitu-gitu, jadi kan susah. Nah, saya dulu tuh sangat mengikuti sinetron Sidul, anak sekolahan. Dan menurut saya di sinetron Sidul itu yang paling kasihan adalah Sidulnya. Karena dia itu susah cari kerja. Padahal dia anak sekolahan. Maksud saya, tolong nih bilangin ke Sidul, kalau mau cepat cari kerja jangan jadi anak sekolahan. Jadi anak presiden. Ya. Itu cepet tuh. Ya. Baru masuk bentar langsung jadi posisi paling atas. Iya. Ya kan? Bahkan ya saking susahnya cari kerja, Sidul anak sekolahan, itu dia baru dapat kerja di musim ketiga. Nah, anak presiden di hari ketiga. Ya, langsung dapat kerja tuh. Jadi daripada jadi tukang insinyur, mending jadi tukang pisang goreng aja lah kayaknya. Ya. Dan salah satu yang ikonik di Sidul itu adalah peran Bang Mandra sih. Itu menurut saya paling ikonik. Kenapa? Karena Bang Mandra itu cintanya selalu kandas. Iya. Mungkin kalau sekarang itu jatuhnya Bang Mandra ini adalah ikon sad boy. Iya. Kalau misalkan untungnya Sidul itu dibikinnya zaman dulu. Kalau sekarang mungkin ya adegannya udah berubah tuh. Ketika Bang Mandra galau udah nggak nangis lagi, tapi upload lirik lagu di Instagram Story. Iya kan? Udah nggak mau narik oplet lagi Bang Mandra, maunya narik engagement. Iya kan? Nah, tapi yang paling menyedihkan buat saya itu adalah ketika momen Bang Mandra berpisah dengan Munaroh. Itu sedih banget. Ternyata Munaroh itu lebih memilih Cecep yang sukses dibanding Mandra yang lucu. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau mungkin cewek itu lebih suka cowok humoris, tapi jadinya sama yang kaya. Sekian dari saya, Duto Triaji. Terima kasih. Terima kasih Duto. Tapi iya loh, fakta lo tiap tahun diberitain meninggal, kenapa ya? Kenapa Bang Mandra? Nah itu, aku juga mau nanya. Saya sendiri nggak tahu. Sempat juga Atu nangis-nangis telepon ke istri. Oke. Meninggal apanya? Lu lihat di kolong mobil. Artinya itu doa agar Bang Mandra selalu panjang umur. Oke. Baik, selanjutnya box nomor berapa Bang Mandra? Aduh, udahlah 3. Box nomor 3. Oke, play or pass. Iya. Dimainkan atau Gimana ya? atau dilewatkan? Liwatin aja dah. Jangan. Lo kan nunjukin ke saya. Minta bocoran. Biar ada reaksi muka lo gitu. Oke, dilewatkan ya. Dia enggak, soalnya kalau nggak diajak ngomong gitu lama-lama Iya bener-bener. tidur ya. Oke, berarti pas ya Bang ya? Ya, pas aja. Baik, pas. Selanjutnya nomor berapa kalau pas? 7. Nomor 7. Kita bukan nomor 7. 2024. Nah. Ayo lo. Bang Mandra, jujur nih. Tertarik politik gak sih? Enggak. Tapi pernah dilamar untuk masuk di politik, jadi caleg atau mungkin jadi masuk yang namanya dilamar, dibawain duit mau udah. Oh, terus gimana? Kenapa? Itu Kenapa mahar terbesar nggak yang tertarik? pernah mau dikasih ke Bang Mandra berapa ratus juta supaya masuk partai? Kita nggak sempat nanya berapa, cuma dia sodorin cek tulis sendiri. Oke. Terus kenapa Bang nggak mau? Ya saya sayang sama budaya saya. Saya sayang sama orang-orang yang udah deket sama saya, terutama beberapa seniman. Nah tiba-tiba kalau andai saya pegang salah satu warna, tiba-tiba warnanya itu beda dengan dia, akhirnya dari simpati jadi antipati. Jadi kontribusi tidak harus selalu menjadi politikus ya? Iya. Tapi kan bisa memperjuangkan kebudayaan Betawi di DPR. Ya bohong. Bohong. Oke, kenapa? Kenapa bohong? Kan bisa saja. Gue bohongnya keras banget ya. Bohong. Pas itu Bang. Enggak, kenapa bohong? Ya itu kan ucapan pada saat orang lagi jualan. Begitu duduk mah dengan asik sendirinya ya dia dengan sibuk. Ya kira-kira
dengan sibuk dengan bangkunya. Intinya itu semua lupa, bohong loh. Itu modal jualan itu. Mudah-mudahan didengar Bang Dul nih. Iya emang Dia di gua- DPR. Semoga Bang Dul denger ya. Iya. Oke, Bang Mandra, ini ngomongin 2024, kita Ya. mau tahu nih, ada permainannya. Ya. Jadi andai aku menjadi. Oke, Ya. kita mau buka nih, ada tulisannya, andai aku menjadi. Nah, Bang Mandra, ini yang pertama adalah andai aku menjadi calon presiden. Nah, ketika Bang Mandra jadi calon presiden, Bang Mandra mau ngapain? Ini perlu dijawab. Harus dijawab, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, iya, Bang Mandra, kalau saya keamanan. keamanan ada apa? Diapain keamanannya? Keamanan dan kepastian hukum. Sedap. Itu yang perlu dibenahin utama. Karena Bang Mandra pernah punya pengalaman soal masalah hukum ya. Ya bisa, salah satunya itu. Dan merasa tidak ada kepastian hukumnya. Ya, udah jelas. Oke, udah jelas. Oke, jadi keamanan Kalau dan kepastian intinya hukum. gua, ya kan, gua jujur salah, bohong dosa. Ya, saya menengok Bang Mandra waktu itu. Hah? Ini penting Saya ya. nengok Bang Mandra waktu jadi tahu. Yang kedua, kalau tadi jadi capres, Mimpinya ogah gua. kalau jadi menteri Bang, pilih menteri apa, terus mau ngapain? Ya, tak. Ayo. Menteri Budaya, Bang. Hah? Menteri Budaya. Ya iyalah. Jadi mau jadi menteri pariwisata dan kebudayaan. 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 Kebudayaan kan berbeda sama Paris. Oke. Terus Kebudayaan. apa yang ingin dilakukan kalau jadi menteri kebudayaan? Ya jangan budaya cuma jadi objek. Ya, karena biar bagaimanapun juga yang kaitan dengan masalah yang berhubungan dengan masalah budaya itu ada peran serta andil khususnya pemerintah untuk melestarikan, menjaga, mengamankan, membangkitkan, ada hubungannya dengan masalah itu tadi kementerian. Nah, kalau sekarang gimana? Sudah maksimal belum? Asal ada untungnya itu diambil, kalau nggak ada untungnya disingkirin. Bang Mandra kalau jadi menteri apa boneka besarnya Betawi itu? Ondel-ondel? Ondel-ondel itu nggak boleh jadi ngamen ya? Ya iya udah gitu ngamen itu kan katanya kesenian Betawi. Lah masa kesenian Betawi ke puncak-puncak ngamennya? Itu sampai udah nyebrang wilayah itu dia. Jadi intinya Bang Mandra nggak setuju kalau ondel-ondel jadi. Ya cuma kan balik Alat lagi kembali ke pengamen. masalah jawabannya ini cuma satu. Buat saya secara pribadi miris dengan adanya begitu. Tapi yang kita tanyakan maaf itu rata-rata kan bukan orang Betawi. Bahasa dia untuk saya mencari nafkah, mencari makan, belain perut. Nah kalau udah mentok urusannya ke situ kan kita juga. Karena itu pemerintah harus hadir. Ya balik lagi ke pemerintah. Tadi udah jadi capres, menteri. Nah sekarang yang ketiga. Kalau jadi, andai aku menjadi ketua partai. Ya. Nah, akan melakukan apa Bang Nggak Mandra? Nggak akan. Enggak, ini harus. Ya, andai jadi ketua partai mau kalaupun ngapain? andai gitu. Heeh. Bubarin. Enggak. Bubarin apa ya? Bubarin partai. Ya kalau memang ujung-ujungnya atas nama wakil rakyat tiba-tiba begitu jadi bukan wakil rakyat, rajanya rakyat dia bilang apa? Yes. Cakep ya. Cakep. Tapi kan Bang, kalau kita nggak ngasih tahu, kalau kita nggak ngomong, kalau kita nggak cerita. Nah ini kita lagi kasih tahu kita lagi. Oh iya deh. Oke baik. Abang minum dulu. Saya udah mulai Terima kasih ngomel. seru sekali. Kita akan juga dulu Q&A masih kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, masih bersama bintang tamu kita kali ini, Bang Mandra. Sombong amat. Kita mau lihat dulu nih, sisa box. Bang, pilih nomor berapa? Dua. Dua kita buka. Lenong. Nah, ngomong-ngomong soal Lenong, sebelum nanti saya persilakan para panelis, ada sebuah video untuk Bang Mandra. Kita lihat dulu nih. Menurut aku, papa itu adalah sosok ayah yang bijaksana. Papa itu adalah motivator buat aku sebagai anak. Gitu. Semakin bertambahnya usia, aku banyak menyadari akan hal omongan-omongan papa itu yang benar semua. Gitu. Benar. Dan aku sangat bangga dengan cara berpikir papa, sudut pandang papa terhadap cara dunia bekerja yang aku tuh nggak temuin di sekolah mungkin atau dimanapun gitu. Kayak banyak banget, benar-benar banyak banget, dan itu dia yang bikin aku tuh nggak pernah
bosen setiap dengan papa mungkin memberi wejangan untuk anaknya gitu, memberi nasihat, itu aku nggak pernah bosan karena itu benar-benar daging semua. Itu benar-benar bekal buat aku menjalani hidup gitu. Belajar banyak dari papa. Pesan buat papa, semoga papa sehat terus, jaga pola hidup papa supaya tetap sehat. Yeay. So sweet, Bang Mandra. Putrinya kok cakep banget sih. Ya, tergantung bapaknya. Bang Mandra, kalau dari Tia ya tadi ya, Tia bilang kan Bang Mandra ini gak ada ngelenong-lenongnya. Yang disampaikan Tia tadi adalah sosok ayah yang luar biasa, bertanggung jawab, membimbing, bahkan bijaksana. Seperti itu kalau di rumah ya Bang ya? Iya. Apa yang didikan, apa yang benar-benar ditanamkan untuk anak-anak di rumah Bang? Artinya dia belajar dalam hal yang kaitannya belajar hidup. Buat saya itu kasih tahu, belajar hidup. Untuk karena biar bagaimanapun juga langkah yang bakal dia lakukan ke depan tadi akan lebih berat apa yang pernah kita alamin yang sekarang. Karena terus terang aja mungkin dulu kalau kita masih pernah ngerasain ilmu yang pernah kita alamin di era tahun 70-an 80-an, rasanya orang yang ganjil, orang yang jolim, orang yang jahat itu bagian dari jadi tontonan. Nah sekarang kan terbalik. Orang bener, kalaupun itu benernya masih bohong-bohongan, bener itu jadi tontonan. Artinya kan udah terbalik. Makanya dalam hal ini saya tanamkan untuk belajar dewasa, belajar mindset yang benar untuk anak-anak. Ya biar bagaimanapun juga sebodohnya kita kan pengen dapat anak, ya pengen punya anak yang kalau bisa lebih dari kita. Entah itu bicara masalah pendidikan, wawasan dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Karena jawaban Bang Mandra tadi saya jadi penasaran. Komedian itu kan adalah profesi publik ya. Jadi jokes atau candaannya itu nggak jarang dipakai dan jadi contoh bagi para penggemarnya, bagi para penontonnya Bang. Nah, ada perbedaan yang saya lihat antara jokes atau candaan di komedian zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu tidak jarang dan tidak takut untuk menggunakan kata-kata yang sifatnya bullying, kekerasan, pornografi, sara, dan lain-lain Bang. Ketika ada sedikit perbedaan ini, saya jadi penasaran. Sebetulnya ada aturan tidak tertulis nggak sih Bang? Ada etika tidak tertulis nggak sebagai seniman, sebagai komedian ulung dalam hal ini? Terkait bagaimana candaan itu sebaiknya dilontarkan dan kalau boleh tambah satu lagi teknik-teknik tertentu sehingga candaan itu mengalir saja. Gimana Bang? Dulu saya sepakat dengan beberapa sesepuh yang boleh dianggap sesepuh lah ya, kayak zaman dulu ada warkop, ada yang namanya dulu Bagio itu suka pernah kumpul di tempat almarhum Aji Bokir. Sekitar tahun 80-an sempat terbina dalam hal yang kaitannya dengan masalah orang-orang tua yang memang benar-benar pelawak. Ada salah satu keinginan dan sempat dipraktekkan bahwa artinya boleh lu melucu tapi kaitan dengan masalah adab itu nggak boleh ditinggal. Adat yang kaitan dengan masalah agama. Iya, itu tadi. Nah termasuk yang kaitannya dengan masalah vulgar. Itu amat sangat dibatasi. Tergantung kesuguhan pada saat itu. Yang boleh bisa begitu silakan. Ingat nggak di zaman dulu itu masih ada yang namanya pelawak-pelawak manggungnya di nightclub. Itu boleh silakan. Tapi kalau di luar dari itu di umum otomatis amat sangat ketat untuk tidak melakukan sesuatu apa yang sudah disepakati tadi. Etika amat sangat dijaga. Jadi kalaupun memang andai kata ingin lucu gitu, tetap kontrol mesti ada. Jangan mentang-mentang pengen lucu, pala bapaknya ditabok, kira-kira gitu ya. Artinya kan saking pengen lucu gitu. Ya, tapi kan itu udah melanggar banget. Nah, dulu sempat ada itu tadi. Nah, kalau ini komedian zaman sekarang Duto, silakan. Gimana kalau saya responnya? Penasaran Bang. Jadi ya mungkin karena aku juga stand up ya. Nah, kadang tuh komedian terutama sekarang itu kan bermainnya memang di bener kata Shelly tadi hal-hal yang menyinggung seperti itu. Itu Bang Mandra tuh pernah nggak sih dulu kayak salah ngomong atau mungkin ngelawaknya terlalu kelebihan sampai akhirnya orang tersinggung gitu, pernah nggak Bang? Alhamdulillah saya belum pernah nemuin itu. Karena itu tadi balik lagi pada saat kita mau melawak atau belajar pada melawak, sesudah melawak itu kadang-kadang kita di lingkungan keluarga itu kumpul.
tokoh-tokoh. Artinya ini bagian dari pesan pendahulu yang kaitannya dengan seperti itu. Artinya seperti yang tadi kita jabarkan, yang kita omongin, jangan begini, jangan mentang-mentang pengen lucu. Ya contoh kasarnya, kita lihat Sri Mulat, biar dia pengen lucu begitu sama majikan masih ada takutnya. Itu kan yang benar gitu ya. Jangan yang saking pengen lucu, majikan palanya ditabok kan kira-kira gitu. Itu kan kira-kira itu doang. Sedikit saja Mas Ade, silakan kesempatan. Bang Mandra, dalam dinamika perlawakan ya yang Abang geluti, pernah nggak dalam suatu kesempatan misalnya di dalam sebuah panggung, orang nggak ada yang ketawa itu Bang? Nggak lucu gitu Abang misalnya kayak gitu. Nah menghadapi situasi ketidaklucuan itu dan para penonton juga diem-diem aja itu bagaimana Abang menghadapi kondisi itu Bang? Dulu punya pengalaman yang kayak begitu seperti tadi. Itu di mana kira-kira Bang? Masih ingat waktu kalau nggak salah di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Kenapa nggak lucu? Nah di Bandung sama saya sendiri itu di Bandung dari dulu grup topeng. Oh topeng. Nah, topeng Betawi ini. Ya topeng Betawi. Karena mainnya di aula. Yang suaranya menggema, jadi kagak suaranya nggak jelas kan? Iya. Waduh, ini kagak lucu ngomong nggak jelas. Pokoknya lu mau ngomong apa nggak jelas. Sampai almarhum Bagio bilang kalau nggak lucu begini katanya saya malu nerima amplopnya gitu. Bagio dulu. Nah beda sama saya pada saat itu saya dipanggil di NTT sama begitu juga. Nggak lucu juga. Nggak lucunya karena di lapangan bola terbuka. Itu sebegitu luas manusia aja begitu banyak, soundnya ancur-ancuran gitu, nggak kedengeran suara itu. Akhirnya apa? Lucunya saat saya bergerak gitu, saya joget gitu, ger. Jadi kalau ngomong nggak ada sama sekali dah. Pokoknya ngomong kagak lucu aja dah. Ya udah dari pertama nongol sampai mau habis ini saya joget aja dah. Topeng aja ya. Oke. Soundnya yang hancur gitu. Oke, Kak Modi silakan. Kita ngomongin adab Bang. Kan kita kalau di Betawian kan kalau ngomong kan suka cablak aja kan Bang. Iya. Kayak ngomong langsung gitu. Terus kan kadang-kadang suka ada istilah-istilah yang apa gitu yang aneh-aneh. Itu tapi nggak termasuk adab ya Bang? Maksudnya emang bercandaan kita kan biasanya kayak gitu kan beda ya. Iya. Yang kaitan dengan adab yang ada di Betawi itu yang kaitannya dengan contoh yang paling gampang. Kita datang ke rumah orang, assalamualaikum, cium tangan, itu bagian dari adab. Nah kalau kaitan dengan masalah bahasa tadi bercanda, dia lebih kiblat ke arah yang ya gue begini apa adanya. Nggak ada yang namanya bahasanya tipu muslihat, sok jaim, sok manis. Ya gue begini apa adanya. Lu suka sama gue ya gue begini. Kagak juga ya nggak sakit hati soalnya kita kan Bang. Kalau kita ngomong-ngomong gitu kan suka kadang-kadang apa ya. Saya tuh nggak kepikiran tapi kadang-kadang kalau bercanda kan suka dasar apa centong bulet gitu loh. Itu tahu kan kadang-kadang kalau ngobrol tuh kan suka ini nih emang nih itu apa gitu Bang. Gitu. Kalau sekarang ngatain centong bulet body shaming itu ya. Iya kan? Itu yang susah. Kita akan masuk ke box selanjutnya. Box nomor berapa Bang Mandra? 4. Oplet. Ya. Oplet. Ini kendaraan favoritnya Bang Mandra. Silakan Kang Maman. Berkaitan dengan tadi kita bicara soal masalah hukum Bang Mandra. Ya. Saya ingat betul kami anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia mengunjungi Bang Mandra di Cipinang waktu itu. Ya. Dan Bang Mandra cuma menitipkan sesuatu bahwa jangan sampai semua pelawak mengalami nasib seperti saya ya. Kenapa malah pesan itu yang disampaikan kepada kami para seniman komedi waktu itu? Bukan malah kemudian mencari perhatian, bantu saya dong, bukan. Tapi jangan sampai orang lain seperti saya. Ya pada saat itu ucapan saya kan cuma itu tadi. Jangan pun teman, sahabat, saudara. Kalau perlu saya punya musuh saya pun jangan ngalamin hal yang serupa. Jangan ngalamin seperti saya. Artinya gini, pada saat itu kenapa saya harus begitu mengelontarkan kata-kata itu? Kalau mencuri kena sanksi hukum itu hal yang biasa, nggak aneh. Ya karena itu bagian dari resiko. Tapi kalau tidak sama sekali berbuat bagian dari sasaran itu, ya kan rasanya yang itu yang nggak bakal bisa kita lupa seumur hidup. Nah, Bang pernah mengalami pengalaman di penjara walaupun tidak bersalah. Hal apa yang paling berkesan dan bisa dipelajari oleh seorang Mandra? Ya artinya kita lebih mawas diri, merenung. Ternyata keadilan itu tadi nggak bisa dikatakan pasti. Keadilan itu bisa di mana saja dan dengan siapa saja. Jadi kebenaran itu nggak ada bagian dari kepastian yang kaitannya dengan kebenaran.
balik lagi seperti apa yang tadi saya bilang. Jadi orang bener nggak jaminan untuk itu dia selamat. Oke, sedikit flashback itu dulu seperti apa sih kasusnya? Mungkin ada yang belum tahu ya Bang ya. Singkat saja Bang. Singkatnya ya boleh dibilang saya jual sesuatu ke seseorang, orang itu jual lagi ke tempat sesuatu yang dia markup dan lain sebagainya, mungkin di luar hitungan markup dan saya nggak tahu, yang akhirnya begitu dia bermasalah dengan hukum, akhirnya saya dibawa-bawa. Kena ya Bang ya. Nama Bang Mandra ada di situ. Karena dia yang menang tendernya, tapi yang melaksanakan yang salah. Bang Mandra nggak salah apa. Bahkan saya malah terus terang aja jujur itu ada yang memalsukan tanda tangan saya. Bukan tanda tangan Bang Mandra? Bukan. Tapi saya udah bilang bahwa ini bukan tanda tangan saya, tapi hukum tidak mau memproses orang yang memalsukan. Bahkan saya sampai keluar duit untuk menangkap orang itu pun tidak diproses. Katanya kontraknya pakai cap jempol gitu. Iya, ada lagi yang begini. Yang lebih parah lagi, pada saat itu saya punya PH. Yang nulis naskah saya, yang nyutradain saya, pemain kita panggil, pemainnya bingung, beneran dia jadi sutradaranya gitu. Ntar kan si pemain bener nih, bukan pemain komedian. Ntar kalau dia yang atur, saya harus jadi bagaimana? Adanya kayak begitu. Ada sampai seperti itu. Jadi nggak meyakinkan. Makan, nah ini ada dia nih. Kalau nggak salah di Medan pada saat itu, makan di Medan di hotel. Ada yang namanya pelayan ngasih menu. Itu dimaki-maki sama ininya. Yang punya restoran? Iya. Lu sebutin aja, jangan dikasih menu. Kasihan kan dia nggak bisa baca. Aduh, keren banget. Itu soalnya adegannya itu Mbak Yo, yang waktu dia dapat terima surat dari Munaro. Terus nggak bisa baca, Zainab yang bacain suratnya. Jadi pemirsa tuh yang taunya nggak bisa baca. Iya, itu adegan itu yang selalu diulang-ulang, potongan-potongan adegan itu yang akhirnya nangis. Jadi si Munaro kawin sama Cecep. Lu tega amat sih, Nap, sama gua. Aduh, suratnya emang gitu sih Bang. Ya, Munaro. Bang. Bang. Mandra. Katanya lu janji sama gua sehidup semati. Pantas itu radio dikasih gua lagi. Udah deh Bang. Aduh, sedih. Kita harus konfirmasi sih sama Munaroh ya nggak sih? Apa bener sih dia udah kawin sama Cecep? Kita panggil Munaroh kita pada kali ini. Tepuk tangan untuk Mariati Thohir. Halo, tepuk tangan. Silakan Mas saja dulu. Banyak tamunya ini. Mbak Mariati Thohir. Waduh, berdua nih. Iya. Ini jadi nih. Jadi akadnya nih. Jadi. Ini ngapa jadi begini ya? Bang, gue gemeteran Bang. Ya, gemeteran. Nah ini ada tantangan ini untuk Bang Mandra sama Munaroh, Mbak Munaroh nih. Sekarang tolong dong, karena kita semua kangen ya nggak sih? Kangen banget ya. Pengen lihat, tolong diperagakan dong adegan Mandra merayu Munaroh itu seperti apa. Oke ya? Ini kita nggak ada naskahnya ya? Nggak ada. Nggak ada naskah. Harus natural. Roh. Kenapa Bang? Lu masih inget nggak sama gua? Kadang-kadang sih inget Bang, tapi kadang-kadang lupa juga. Lah kesurupan kali ya. Kira-kira bagaimana kalau kita Bagaimana kalau kita apa sih Bang? ya begini dah kira-kira. Udah nggak apa-apa. Ya tepuk tangan dong. Takut ada sernya. Ya, Diprotes sama Pak anak. Munaroh, ya boleh diceritakan yang paling berkesan dari Bang Mandra itu apa? Nah, iya. Zaman awal-awal syuting, memang kalau syuting bareng dia, bareng Babe, kayaknya kita nggak ada sedihnya ya di lokasi yang nggak ada senengnya. Emang maksudnya nggak ada susahnya, selalu seneng aja. Kalau Mandra tuh kan jangankan Bang Haji Mandra ngomong, kita lagi suntuk nih dari rumah, terus ada callingan. Begitu datang Mandra, ngeliat muka dia aja udah seneng. Jadi lihat Bang Mandra aja emang udah bikin seneng ya, walaupun suka ngomong-ngomel. Masalahnya bukan apa-apa. Kalau dia kan bukan cuma dekat. Artinya kita dulu nggak cuma tempat syuting aja, main lenong itu berdua lawan main juga. Jadi ya kalau tiba-tiba mainnya kok udah kayak nempel atau kayak saling memahami penjiwaannya, ya karena kita satu sama lain udah nggak ada jarak. Biasa main manggung bareng-barengan gitu. Jadi
dia paham banget kalau kita lari main ke sini, dan saya juga paham juga kalau saya harus kemarin dia punya jawaban ini, kira-kira gitu. Oh, jadi lawan chemistry-nya udah dapat. Punya hubungan keluarga ya? Kita mau tahu sedekat apa sih chemistry Bang Mandra dengan Pak Munarro. Kita uji chemistry ya. Untuk box kali ini, uji chemistry gamesnya Kak Modi yang akan memimpin. Silakan. Bang Mandra sama Munarro, ini ya pertanyaannya. Dialog yang paling diingat di seri Sidul antara Bang Mandra sama Munarro. Beneran bisa nulis loh Bang Mandra. Iya benar. Panjang lagi. Tulisannya banyak itu. Udah. Apa nih jawabannya? Pak Munarro, abang udah punya pacar ya, Pak Munarro. Nyanyian Munarro berarti nggak ada chemistry-nya. Nyanyi. Munarro. Ye. Oke, berarti gagal chemistry pertama. Silakan lanjutkan. Momen yang paling membuat Mandra dan Munarro dekat. Wah, momen apa tuh yang membuat kalian dekat awal-awal nih? Apa tuh? Mana? Adegannya apa tuh? Udah ya? Udah Bang. Diusir. Naik oplet. Naik oplet, momen yang bikin dekat naik oplet terus? Diusir. Diusir yang mana sih Bang? Diusir yang mana? Oh, diusir bapaknya Munarro. Oh, diusir bapaknya Munarro gara-gara bawa kabur Munarro pada waktu itu. Tapi ini emang selalu menjadi masalah kita bareng-bareng ya. Maksudnya orang-orang tuh apal sama kita, sama Bang Mandra, sama Munarro. Karena nonton tayangan ulang. Tapi kan kita melakukan itu sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Sebenarnya kita kan syuting di tahun 93, 94. Jadi orang-orang nonton kayak ulangannya deket gitu. Tapi kita sendiri yang ngerjain tuh kan udah 30 tahun yang lalu. Jadi kadang-kadang suka lupa. Tapi Bang Mandra termasuk yang paling banyak ingat setiap adegan ya dari tadi ya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Lanjut ya. Ya, masih ada aja lagi. Bang Mandra sama Munarro kalau lagi break syuting Sidul biasanya ngapain? Oke, kasih lihat Bang. Tidur. Kalau sama ya. Akhirnya sama. Kenapa? Tidur. Bener Ketemu akhirnya. juga ke situ Bang. Akhirnya chemistry-nya ini soal tidur ya. Waduh. Break syuting. Tapi sebenarnya semua pemain seperti itu ya. Kalau Maudi juga tadi ketahuan tidur juga. Ini satu lagi, selain Babe kan juga ada nih sosok di Sidul itu yang juga benar-benar menjadi dikagumi oleh para pemain juga gitu kan. Yang ikonik adalah maknya. Nah, saya mau tahu dong peran sosok maknya bagi seorang Mandra dalam syuting, dalam karir atau dalam keseharian itu seperti apa sih? Kalau kita ngobrol keseharian biasa-biasa aja. Sebagai teman, sahabat gitu ya. Lawan main. Tapi kalau pada saat on kamera bahwa saya itu ngerasa kalau dia itu bukan Aminah, dia bukan lawan main, dia bukan teman, dia adalah sosok sesuai dengan perannya dia. Dia adalah sebagai kakak saya. Itu yang saya nggak bisa lupain. Saya salutnya sama dia gitu. Artinya bisa berubah seketika bahwa dia itu bukan Aminah, dia adalah Polela, adalah kakak saya. Itu. Banyak pengalaman luar biasa Bang Mandra ya, karirnya dari dulu sampai sekarang, bahkan pengalaman hidup. Ternyata Bang Mandra ini nggak cuma ngomel-ngomel dan juga suka marah-marah, tapi bijaksana, bijaksini juga tadi. Dan tentu saja visioner juga. Bang Mandra, boleh dong dikasih tips dan juga pesan-pesan buat generasi sekarang. Itu seperti apa? Ya, harapan saya buat anak-anak muda yang sekarang lagi gantung, cenderung dengan beberapa mengidolakan khususnya budaya lain, budaya barat, entah itu Korea dan lain sebagainya. Tolong dong, ya kan, masing-masing menyintai budayanya. Ya. Jangan sampai budaya kita tinggal kenangan atau menganggap saya bahwa kalau budaya itu bagian dari status cikal bakal manusia itu sendiri. Makanya, yuk sama-sama kita bangkitkan lagi budaya kita masing-masing, perkenalkanlah budaya kita masing-masing, entah itu bicara masalah seni maupun adat istiadatnya. Oke, tepuk tangan untuk Bang Mandra. Baik, Bang Mandra terima kasih sekali lagi, Mbak Munarro terima kasih, dan panelis Kak Maudi, Duto, Shirley dan juga Bang Ade, Kang Maman terima kasih. Semoga episode Mandra ini benar-benar menjadi inspirasi kita semuanya. Ternyata sombong amat itu bukan sombong orangnya ya, tapi memang itu bagian dari sosok Mandra yang benar-benar juga peduli ya dengan lingkungan sekitar dan juga situasi terkini. Dan itu semoga juga terus akan mengingatkan kita tentang sosok Mandra yang benar-benar ceplas-ceplos dan juga ternyata di balik sosoknya
yang lucu, dia sangat bijaksana. Semua bisa bercanda, tapi tidak semua bisa jadi legenda. Semua bisa saja lucu, tapi tak semua bisa jadi suhu. Mandra memang juaranya. Modal cinta budaya dan akting nyatanya memberi warna berbeda bagi dunia komedi Indonesia. Ia tak tertarik politik, walau dengan tawaran cuan yang besarannya sangat menggelitik. Cita-citanya sederhana, budaya Betawi tetap lestari, dunia komedi terus maju, tapi jangan meninggalkan sopan santun dan budi pekerti. Sukses terus ya Bang Mandra, walau suka bodo amat, Bang Mandra ternyata gak sombong-sombong amat. Sombong amat. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.